A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan keluarga dan boleh jadi merupakan salah satu faktor terjadinya perselisihan, pertengkaran, poligami, dan bahkan perceraian. Nah, tema kali ini adalah su'udzan atau prasangka buruk di dalam rumah. Nah, prasangka buruk di dalam rumah adalah suatu penyakit yang berbahaya bagi manusia dan sesuatu yang merusak bagi keutuhan rumah tangga. Mungkin saja tak ada sesuatu yang lebih merusak bagi keutuhan rumah tangga selain dari prasangka buruk ini. Nah, minimal kerugian yang ditimbulkan dari prasangka buruk ini adalah kehancuran atau runtuhnya kesucian dan keutuhan rumah tangga. Nah, prasangka buruk ditemukan atau bersumber dari adanya was-was pikiran. Terkadang setan menguasai akal manusia, dan dalam ibarat lain, prasangka buruk ini adalah berupa setan berwujud manusia, di mana akal manusia dikerahkan dan akan dibawa pada penyimpangan. Nah, terkadang juga setan menguasai hati manusia, di mana menurut Al-Quran, prasangka buruk ini berupa satu berhala. Nah, terkadang juga setan menguasai daya imajinasi manusia yang biasa disebut dengan was-was. Nah, was-was ini terbagi atas dua. Pertama, was-was pikiran. Yang kedua adalah was-was amali atau perbuatan yang berkaitan dengan tahara, najasah, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang was-was pikiran. Nah, baik was-was pikiran maupun was-was amali, sebagaimana Imam Shadiq alaihissalam berkata bahwa hal tersebut adalah suatu jenis kegilaan. Nah, adapun pengaruh was-was. Pengaruh was-was ini ada banyak sekali, diantaranya pertama adalah berpikiran negatif. Nah, was-was pikiran mempunyai banyak bahaya, diantaranya manusia berpikiran negatif. Nah, sebagian berpikiran negatif bahkan pada dirinya sendiri dan tidak dapat melihat hal-hal positif pada orang lain. Apa yang dilihatnya adalah semuanya negatif. Apa-apa saja yang tidak dipunyainya, apa aib-aibnya, dan bahkan senantiasa akan memikirkan aibnya sendiri, aib temannya, aib masyarakat, dan ini merupakan sangat berbahaya dan begitu banyak juga kita jumpai yang seperti demikian di luar sana. Nah, pengaruh lainnya adalah jika seseorang telah menemukan kondisi berpikir negatif, maka dia tidak dapat lagi maju dan berkembang, bahkan dosanya pun semakin besar. Nah, berpikir negatif kita bisa umpamakan seperti lalat, di mana lalat jika berada di suatu kebun atau di suatu taman bunga dan menemukan tempat kotor, maka lalat itu akan hinggap di sana. Nah, seperti juga ketika misalnya badan kita bersih, tentunya lalat tidak akan berbuat sesuatu di badan kita. Tetapi jika ada luka di badan kita, maka lalat akan hinggap di atas luka tersebut. Nah, sebagian manusia bisa seperti lalat, karena jika berpikir negatif telah melekat pada mereka, maka sesuai aturan tajasum a'mal, perbuatannya akan menjadi malakah. Nah, malakah ini akan membentuk identitas dan pada hari kiamat akan berbentuk suatu atau seekor lalat yang akan memasuki barisan padang mahsyar. Olehnya itu dianjurkan khususnya kepada para istri-istri untuk berhati-hati dan lihatlah hal-hal positif dari suami-suaminya. Dan juga kepada para suami dianjurkan untuk melihat hal-hal
positif dari istri-istrinya. Jangan mencari satu kekurangan darinya, tetapi carilah hal-hal positifnya. Janganlah seperti lalat yang mencari tempat-tempat kotor, yakni janganlah mencari aib-aibnya. Nah, manusia itu biasanya tidak setia. Nah, jika Anda berbuat baik pada istri Anda, tetapi suatu hari Anda memarahinya, maka semua kebaikan-kebaikan Anda akan dilupakannya. Kemudian pengaruh was-was yang kedua, tidak bahagia. Nah, salah satu efek dari was-was pikiran ini adalah manusia akan lelah dengan kehidupan dan tidak merasa bahagia, tidak merasa senang, dan senantiasa berpikir bahwa mengapa aku lahir di dunia ini. Dan jika seseorang tidak mempunyai agama, tidak mengenal Tuhan, maka ia akan berpikir untuk bunuh diri. Nah, fenomena ini banyak terjadi di Barat. Ketika was-was pikiran telah melandanya, telah menyerangnya, dan telah menemukan atau tidak menemukan jalan keluar atau menemukan jalan buntu, maka mereka berpikir untuk bunuh diri. Nah, pengaruh was-was pikiran yang ketiga adalah curiga. Jika seseorang mempunyai was-was pikiran, maka ia akan berprasangka buruk. Pertama, ia akan berprasangka buruk di dalam rumah, kemudian prasangka buruk pada masyarakat, dan bahkan pelan-pelan akan berprasangka buruk pada Tuhan, pada Nabi dan A'immah. Dan pada akhirnya, prasangka buruk ini akan membuatnya kafir. Nah, bahaya dan kerugian dari prasangka buruk ini dalam keluarga adalah kadangkala menyebabkan pihak sebelah menjadi buruk, yakni menjadi fasik. Nah, ketika datang kefasikan, maka akan datang pula kekafiran. Nah, ketika muncul kekafiran, maka terbolehkanlah pembunuhan atau wajiblah pembunuhan. Misalnya, seorang laki-laki sedang batuk. Nah, suami ini berprasangka buruk pada istrinya bahwa si laki-laki itu batuk karena ada maksud denganmu. Maka ini sama halnya dengan kegilaan. Atau contoh lain, misalnya seorang suami telah kehilangan selembar uang di sakunya, atau si suami membelanjakannya tetapi lupa dan menuduh istrinya sebagai pencuri. Maka terjadilah stempel tidak suci, pencuri, penjahat bagi istrinya. Nah, demikian juga sebaliknya, terkadang istri berbuat demikian, misalnya uang belanjanya kurang. Nah, dia berprasangka buruk pada suaminya dan mengatakan bahwa boleh jadi uang yang diberikan ini menjadi kurang karena diberikan kepada perempuan lain. Nah, hal ini adalah termasuk dosa besar, sebagaimana Al-Quran berkata pada surah Isra ayat 36, di mana yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi janganlah berkata tanpa ilmu, dan janganlah mengikuti atau menuruti prasangka buruk. Jangan prasangka buruk pada orang lain, karena prasangka ini, perkataan-perkataan ini, serta pikiran-pikiran salah dan kotor ini pada hari kiamat akan ditanyai, mulai dari telinga, mata, lisan, dan bahkan hati. Nah, hati ini akan bersaksi atas diri manusia. Anggota-anggota tubuh ini akan bersaksi pada diri manusia. Nah, orang-orang yang berprasangka buruk bukanlah muslim sejati, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk, karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Terdapat pada surah Al-Fath ayat 12. Nah, dalam riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Ka'bah dan berkata, "Wahai Ka'bah, engkau sangat dihormati, tetapi kehormatan mukmin lebih besar dan lebih banyak darimu, karena Tuhan mengharamkan sesuatu darimu, tetapi mukmin diharamkan dengan 3 hal. Apa yang 3 hal itu? Pertama, membunuh mukmin. Kedua, mengambil hartanya. Dan ketiga,
dan seseorang tidak berhak prasangka buruk pada orang mukmin. Nah, jika seorang suami prasangka buruk pada istrinya dan berkata sesuatu buruk padanya, maka dimaklumi bahwa meskipun istri memaafkan perbuatan atau perkataan suaminya, namun ia tidak mampu menghapus kata-kata tersebut dari hatinya. Karena perkataan itu tidak hanya akan menghapus mahabbah, bahkan akan tertanam pohon kebencian di dalam hatinya. Olehnya itu, seorang suami atau seorang istri senantiasa menjaga lisannya, tidak mengatakan sesuatu yang dapat membuat sakit hati pasangannya, karena bisa jadi mahabbah akan menjelma menjadi suatu pohon kebencian. Nah, demikian juga seorang istri yang berprasangka buruk pada suaminya. Nah, suaminya berkata, misalnya, bahwa malam ini aku lembur, terpaksa aku bekerja 2-3 jam lagi. Nah, sebenarnya lembur ini untuk siapa? Tentulah untuk istri-istri atau untuk anak-anaknya. Nah, setelah selesai lembur, suami pun lelah, kemudian membawa pulang ke rumah makanan yang tidak dimakannya di kantor tadi. Nah, niatnya adalah ingin makan bersama keluarga. Nah, suami pun datang ke rumah, mengetuk pintu rumah, dan istri pun membuka pintu untuknya. Nah, sang istri dikarenakan emosi dan dikarenakan prasangka buruk, langsung menyemprot suaminya dan mengatakan, "Pergilah di mana engkau bermalam tadi." Suami pun kaget, lalu berkata, "Oke, siap." Pada saat itu, suami pergi ke hotel dan esok paginya dia mengontrak rumah dan memesan ini itu. Kemudian bahkan dia menikah lagi, dia poligami dan membangun suatu rumah tangga baru. Nah, setelah 6 hari kemudian kembali ke rumah istri pertamanya, di mana suami berkata, "Mulai hari ini 1 malam milikmu dan 1 malam milik si dia. Jika engkau tidak mau aku datang ke rumah ini, maka 2 malam ini adalah milik si dia." Selesai. Nah, benar. Tiba-tiba suami berbuat demikian dikarenakan prasangka buruk oleh istrinya. Nah, oleh itu janganlah prasangka buruk di dalam rumah. Bahkan di luar rumah pun kita tidak boleh berprasangka buruk. Nah, efek dari was-was pikiran adalah selanjutnya, terkadang prasangka buruk ini menyebabkan tajassus. Apa itu tajassus? Tajassus adalah mata-mata atau spionase, dan hal ini adalah termasuk dosa besar. Prasangka buruk pada orang lain adalah termasuk suatu besar yang akan menyebabkan tajassus, di mana perbuatan buruk ini bisa kita berikan contoh. Misalnya, seorang perempuan sedang berdiri di rumahnya dan melihat seorang laki-laki bertamu ke tetangga sebelahnya. Nah, jika perempuan ini seorang muslim yang baik, dia seharusnya berkata pada dirinya sendiri bahwa si laki-laki itu adalah keluarga tetangganya dan ada keperluan. Namun, jika perempuan tadi ini tajassus atau memata-matai, maka bisa saja terjadi perceraian dikarenakan membuat fitnah. Ya, ini perempuan tadi membuat fitnah sehingga terpisahlah atau terjadi perselisihan 2 suku, bahkan bisa terjadi perceraian dan anak-anak menjadi tidak mempunyai perlindungan lagi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali menyarankan untuk senantiasa membenarkan saudara-saudari mukminnya, di mana beliau berkata, "Carilah pembenaran sebanyak 70 kali baginya. Jika engkau tidak mampu mencari pembenaran, maka katakanlah pada dirimu, betapa aku seorang muslim yang buruk. Mengapa kita tidak mengamalkan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini?" Nah, prasangka buruk ini adalah penyakit yang besar. Nah, adapun efek dari prasangka buruk ini adalah, pertama, dari dimensi maknawi, prasangka buruk adalah merusak iman manusia.
membuat manusia kehilangan agamanya, dan juga merusak ibadah manusia, di mana Imam Ali alaihissalam berkata, prasangka buruk tidak menyisakan iman. Kemudian beliau berkata, tidak ada agama bagi orang yang berprasangka buruk. Lalu beliau pun berkata, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk akan merusak ibadah. Nah, efek yang lainnya adalah dari dimensi hubungan suami istri. Prasangka buruk pada pasangan akan menggoyahkan keutuhan rumah tangga dan tidak akan pernah hidup tenang. Di mana suami atau istri yang berprasangka buruk, dia akan melakukan perbuatan tercela. Nah, supaya bisa membenarkan prasangkanya ini, dan jalan mudahnya adalah menjadi spionase atau tajassus, setelah itu akan menuduh. Nah, cara mengobati atau terapi dari prasangka buruk ini adalah pertama, meningkatkan atau menguatkan iman. Nah, semua sifat buruk bersumber dari lemahnya iman. Nah, menguatkan iman ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang haram. Kemudian menjaga privasi dengan non-mahram, tidak melupakan iffah atau martabat, baik dalam hubungannya dengan keluarga atau bukan keluarga. Nah, selanjutnya bermunajat dan tawasul, Quran dan hadis. Kemudian berusaha dalam sepekan menghadiri majelis maknawi, membuat program kajian dan doa dan lain sebagainya. Doa kumailan atau tawasulan. Kemudian menghalangi atau mencegah masuknya wasilah-wasilah perusak ke rumah. Berusaha untuk mencegah masuknya perusak akhlak di dalam rumah seperti tontonan-tontonan pornografi, game, atau siaran-siaran yang merusak seperti sinetron, musik-musik, dan sebagainya. Kemudian faktor lain yang menguatkan iman adalah siara. Selanjutnya adalah membaca kitab-kitab akhlak, mendengar tausiah akhlak, kemudian membantu fakir miskin. Selanjutnya adalah berbuat baik pada orang tua, kemudian mencintai pasangan dan anak-anak, dan selanjutnya adalah menghindari harta-harta haram. Jadi harta-harta haram ini juga adalah salah satu hal yang dapat melemahkan iman. Nah, terapi seusan yang kedua atau prasangka buruk adalah tadabbur dan tafakur. Tafakur tentang pengaruh prasangka buruk di dunia dan akhirat. Jadi kita senantiasa berpikir, menghayati, dan memikirkan apa pengaruh atau efek buruk di dunia dan di akhirat nanti tentang prasangka buruk ini. Nah, prasangka buruk pada pasangan adalah prasangka buruk pada Tuhan, di mana Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang prasangka buruk pada saudaranya, maka dia berprasangka buruk pada Tuhan. Nah, berprasangka pada seorang pasangan yang tidak berkhianat kepadanya adalah suatu tanda kerendahan. Nah, terapi prasangka buruk selanjutnya adalah mencegah tajassus. Tajassus adalah tadi spionase atau mata-mata. Tajassus tidak hanya menghilangkan prasangka buruk, bahkan menambah kobaran api. Jadi kalau perlu kita hilangkan atau kita jauhkan dari prasangka buruk ini, utamanya tajassus. Yang keempat adalah mencegah terjadinya prasangka buruk. Nah, bagaimana caranya mencegah terjadinya prasangka buruk? Yakni maksudnya merubah keadaan hati yang berprasangka buruk terhadap pasangan, di mana Rasulullah SAW berkata, ketika kalian berprasangka buruk, maka cari dan telitilah tentangnya. Yakni kita harus mencari sumbernya. Nah, mencegah terjadinya prasangka buruk itu ya, misalnya jika kita sensitif dengan pasangan, kita yang terlambat pulang atau cepat pergi kerja, maka tepat waktulah pergi dan pulangnya. Nah, jika kita sensitif dengan teleponan secara sembunyi-sembunyi, maka terapinya adalah menelpon di hadapan orang yang sering berprasangka buruk. Nah, terapi berikutnya adalah
berperilaku baik pada orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan, yakni sebagaimana kita menginginkan kebaikan dari orang lain, kita pun akan berbuat baik kepada orang lain. Nah, selanjutnya adalah mengambil ibrah, yakni mengambil ibrah dengan kesalahan-kesalahan dari prasangka buruk. Dan terapi yang terakhir adalah konsultasi, yakni ketika sudah menjadi kebiasaan jiwa dan telah keluar dari batas, nah, prasangka buruk ini harus segera dikonsultasikan kepada orang yang tepat, kepada psikolog atau kepada psikiater, di mana prasangka buruk ini telah keluar batas dan telah menjadi kebiasaan ruh kita, telah menyebabkan kehidupan atau ruh kita menjadi rusak. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammadil farajahum.